wabarakatuh. Saya Putri Maharani dari Program Studi Manajemen kelas 232A. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang etika bisnis dalam pemasaran, yang dimana materi ini sendiri sudah dibawakan oleh rekan saya pada presentasi minggu lalu. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang direncanakan untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan, melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan juga distribusi. Aktivitas pemasaran harus didasari pada etika dalam bauran pemasarannya. Sehubung dengan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk. Produk yang halal, produk yang berguna dan dibutuhkan, produk yang berpotensi ekonomi atau benefit, produk dengan nilai tambah tinggi, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Dan yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga. Beban biaya produksi yang wajar sebagai alat kompetensi yang sehat, diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat, dan juga sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Dan yang ketiga, pemasaran dalam konteks distribusi. Kecepatan dan ketepatan waktu, keamanan dan keutuhan barang, sarana kompetensi memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan konsumen mendapat pelayanan cepat dan juga tepat. Dan yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi. Informasi kegunaan dan kualifikasi barang, sarana daya tarik barang terhadap konsumen, dan juga informasi fakta yang ditopang kejujuran. Tanggung jawab terhadap keamanan produk. Menurut Hartman dan Desjardins, kategori umum dari tanggung jawab bisnis untuk produk dan jasa yang dijualnya meliputi topik yang sangat beragam. Hanya sedikit isu yang menerima cukup banyak pengawasan dari ilmu hukum, politik, dan etika jika dibandingkan dengan tanggung jawab bisnis karena bahaya yang disebabkan oleh produknya. Bisnis memiliki tanggung jawab etis untuk merancang, memproduksi, dan juga mempromosikan produknya dalam cara yang menghindarkan timbulnya bahaya bagi konsumen. Baik hukum dan etika bergantung pada kerangka kerja yang serupa ketika mengevaluasi kasus di mana produk atau jasa dari bisnis menyebabkan kerusakan di pasar. 2 standar tanggung jawab bisnis terhadap keamanan produk, yakni yang pertama, standar kontraktual. Menurut Hartman dan Desjardins, pendekatan Konvet Emtor memahami pemasaran dengan model sederhana dari sebuah pertukaran kontraktual antara seorang pembeli dan juga seorang penjual. Perspektif ini mengasumsikan bahwa setiap pembeli melibatkan persetujuan yang diinformasikan dari pembeli, dan oleh karena itu diasumsikan sah secara etis. Etika yang tersirat dalam pendekatan kontraktual berasumsi bahwa para konsumen cukup memahami produk dengan baik sehingga mereka secara layak diharapkan dapat melindungi diri mereka sendiri. Dan yang kedua, standar TOR. Penggunaan jaminan tersirat menyelesaikan suatu perangkat masalah dengan pendekatan hukum kontrak terhadap tanggung jawab produk. Konsumen tidak akan membutuhkan kontrak yang kompleks dalam rangka melindungi diri mereka dari semua bahaya yang mungkin disebabkan oleh produk kelalaian atau negligence. Sebab konsep dari wilayah hukum yang dikenal sebagai TOR memberikan jalan kedua bagi konsumen untuk menetapkan bahwa produsen bertanggung jawab atas produknya. Perspektif etis yang digarisbawahi oleh hukum TOR menyatakan bahwa kita semua memiliki kewajiban umum tertentu kepada orang lain, bahkan ketika kita tidak mengasumsikannya secara eksplisit dan secara sukarela. Kelalaian merupakan komponen utama hukum tort sebagaimana dirujuk oleh kata tort. Kelalaian melibatkan suatu jenis kelalaian yang etis, khususnya kelalaian seseorang dari kewajiban untuk berhati-hati agar tidak mencelakai orang lain.
Adapun cara-cara melakukan promosi dan pemasaran dengan etika bisnis. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menetapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghindari sifat 5K atau kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan juga komisi. Yang ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan. Dan yang kesembilan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. Yang kesepuluh, memelihara kesepakatan. Dan yang kesebelas yaitu menuangkan ke dalam hukum yang positif. Pembahasan yang terakhir yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemasaran dan penjualan menurut Ernie R. Ernawan, yaitu yang pertama, di mana perbandingan diizinkan oleh undang-undang dibandingkan secara jujur produk, layanan, atau karyawan dengan kompetitor. Yang kedua, membuat semua estimasi harga dan rencana tanggal pengiriman secara jelas dan padat. Dan yang ketiga, tidak pernah memberikan atau menerima pembayaran atau hadiah yang tidak semestinya diterima. Dan yang terakhir yaitu waspada kepada kemungkinan ancaman hukum atas produk.